lampu merah yang ada kamera CCTV-nya. Kemudian seperti pengalaman teman kami, kebetulan dia sedang menerima telepon, padahal ada CCTV. CCTV itu merekam gambar dan juga video ketika dia mengangkat telepon dan dalam posisi seperti ini ya. Mungkin seperti ya inilah mungkin dia telepon begini diangkat. Lalu itu langsung di screenshot, kemudian dikirimkan ke alamat orang yang bersangkutan dan disuruh bayar. Di lain waktu, saya juga pernah melanggar lalu lintas di satu kota yang saya tidak tahu peraturan itu lampu merah atau seperti apa. Tapi akhirnya dilanggar. Kemudian saya katakan, aduh mohon maaf Pak, bolehkah saya bolehkah kira-kira saya dimaafkan? Dan ketika saya diberi maaf dan saya sangat senang. Saya sangat senang dan saya berterima kasih oleh karena dimaafkan walaupun telah melanggar lalu lintas pada waktu itu. Tapi mungkin ada perasaan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita meminta maaf, tapi ketika kita minta maaf malah diganjar hukuman. Kemudian kita minta pertolongan tetapi tidak juga diberikan. Kemudian kita minta pengertian. Apakah ini seorang mahasiswa atau siapa saja ya, ketika kita minta penangguhan deadline, tugas, dan juga yang lain, malah tidak dipahami keterangan-keterangan yang kita berikan. Mungkin kita meminta kesabaran, malah kita diburu-buru, tidak ada kesabaran. Tentu sangat menyedihkan ketika kita meminta semua kelemah lembutan dan kesabaran, tapi juga malah kita dimarahi. Kita mungkin sangat sedih. Dan apa yang kita lakukan ketika kita hanya bisa mengatakan, tolonglah saya, berikan saya kelonggaran, berikan saya belas kasihan, dan sebaliknya kita mendapatkan emosi dan juga penghakiman. Pernahkah saudara berpikir tentang belas kasihan? Apa itu belas kasihan? Belas kasihan atau berbelas kasihan itu adalah merupakan sifat Allah. Dan kita perlu mengerti sifat Allah, sifat belas kasihan Allah ini dengan tepat dan juga benar. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Filipi mencatat demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus itu. Ya, semoga kamu berlimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu dapat suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti kasih Tuhan itu sangat penting. Mengerti sifat Allah itu adalah sangat penting. Kembali, pemazmur mengatakan demikian. Dalam buku Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu panjang sabar, penyayang, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita perlu memikirkan belas kasihan Allah. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita memikirkan belas kasihan Allah ini? Belas kasihan Allah, yaitu rupanya Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, bahkan besar kasih setianya. Apa itu pengertian belas kasihan Allah? Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang memiliki pengertian yang sama, terjemahan dari belas kasihan, yaitu grace, mercy. Bahkan mungkin ada satu lagi yang juga
kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ya hampir mirip lah, yaitu compassion. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang seringkali dalam kemunculannya dalam Alkitab itu secara bergantian digunakan. Di antaranya adalah rahmat, kemudian kasih karunia. Ya, selain belas kasihan. Rahmat Allah, kemudian kasih karunia Allah, ini adalah kata-kata yang hampir sama. Saking miripnya kata ini muncul bergantian, bahkan bersamaan dalam satu ayat. Webster Dictionary mendefinisikan bahwa belas kasihan adalah tindakan menahan diri dari menyakiti pelaku. Dan sebagai gantinya, memaafkan atau bersikap baik, bahkan memberkati. Ini adalah pengertian belas kasihan, dan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak adil. Allah itu adalah adil. Tapi kita lihat di sini adalah dia menahan diri dari menyakiti pelaku, sebagai gantinya dia memaafkannya, bahkan bersikap baik, dan juga memberkatinya. Ada satu cerita, yaitu ada seorang ibu yang pernah mendekati Napoleon mencari pengampunan. Ya, mencari pengampunan untuk putranya. Lalu Kaisar menjawab bahwa putranya, yakni pemuda itu, telah melakukan pelanggaran tertentu. Bahkan sudah 2 kali dia melakukan pelanggaran. Lalu menurut keadilan hukum menuntut kematian atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian ibu ini berkata kepada Napoleon yang mengatakan bahwa anak ibu sepatutnya dan keadilan menuntut dia harus dihukum mati. Kemudian dikatakan, tapi Tuan, saya tidak meminta keadilan itu. Dan ibu itu menjelaskan, aku memohon belas kasihan Tuan. Kemudian Napoleon mengatakan, oh, putramu tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Jawab Napoleon, tetapi ibu itu kembali. Dia dengan melas, dia meminta belas kasihan dan berteriak, Tuan, bukan belas kasihan namanya jika dia pantas untuk mendapatkannya. Dan hanya belas kasihan yang saya minta. Kemudian rupanya kata-kata itu yang terakhir itu direnungkan, dipikirkan, dijabarkan dalam hatinya oleh Kaisar. Memang benar, bukan belas kasihan namanya jika pantas mendapatkannya. Itu namanya keadilan. Dan hanya belas kasihan yang saya minta. Kemudian datang Kaisar. Aku akan berbelas kasihan. Dan dia mendapatkan kembali putranya itu tanpa mengalami hukuman mati, saudara. Ini adalah sifat Allah yang berbelas kasihan. Di dalam firman Tuhan menjelaskan bagaimana kasih Allah itu. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 disebutkan belas kasihan Allah itu adalah besar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rahmat-Nya yang besar. Belas kasihan, sekali lagi saya katakan tadi bahwa ini adalah kata-kata yang diterjemahkan dari kata yang sama, dari pengertian yang sama, yaitu rahmat-Nya, belas kasihan Allah itu adalah besar. Kemudian bukan cuma itu, Alkitab juga mengatakan bahwa belas kasihan Allah itu berlimpah dalam Mazmur 86 ayat 15, tetapi Engkau Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Jadi belas kasihan itu sekali lagi dia berlimpah, besar, berlimpah, kemudian kekal. Belas kasihan itu, Allah itu adalah kekal. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi
intensitasnya itu tetap terjaga dan tidak berhenti, tidak ada istirahatnya, tidak berhenti oleh karena dipengaruhi oleh sifat kita manusia yang penuh dengan memberontak ini. Tapi dia senantiasa memiliki belas kasihan kepada kita. Kemudian kasih Allah itu juga tidak pilih bulu. Kasih Allah itu adalah universal. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, kemudian menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi matahari itu Tuhan terbitkan bagi orang yang jahat dan orang baik, juga hujan diturunkan bagi orang benar dan juga orang yang tidak benar. Jadi Allah itu Allah yang baik. Allah itu Allah yang berlimpah kasih setianya. Dia memiliki kasih yang besar, berlimpah, kekal, dan bahkan universal. Menyeluruh semua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur ketika mungkin ada penjahat yang mendapatkan hukuman mati. Ya, tidak perlu kita bersyukur untuk itu atau bersukacita untuk itu. Tapi Allah memiliki belas kasihan. Dan bukankah kita tadinya orang jahat, tetapi Tuhan berikan belas kasihan kepada kita. Sekali lagi, belas kasihan itu adalah merupakan atribut dari Tuhan. Dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tidak ada keraguan bahwa belas kasihan adalah sifat dan atribut Tuhan yang paling bahkan dominan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 mengatakan, Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi atributnya itu yang paling dominan adalah kasihnya, belas kasihannya. Daud sendiri pastilah orang yang memahami belas kasihan Tuhan. Sebab Alkitab mencatat suatu waktu ketika raja yang besar dan terkenal itu berdosa terhadap Tuhan. Terkesan oleh keberhasilan kemenangan militernya, Daud dengan bangga tergerak untuk menghitung jumlah prajuritnya pada waktu itu. Dia pikir kebesarannya itu sudah luar biasa. Kemudian dia menang. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pertarungan. Bahkan dia diunggulkan menjadi pemerintah adikuasa pada zamannya. Lalu dalam kematangan dan kenyamanannya, dalam 2 Samuel pasal 24, kita bisa melihat bagaimana Daud mulai jatuh ke dalam dosa, yakni dosa kesombongan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, mulailah dia menghitung pasukannya. Kita coba lihat, kita coba baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Saudara kalau punya Alkitab di samping, mungkin ada baiknya kita sama-sama mengikuti bacaannya. Alkitab mengatakan demikian. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Kemudian ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahi segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu panglima Yoab berkata kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aror
dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah ke Gilead dan terus. Kemudian ayat 7. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus. Dan ayat yang ke-8, mereka menjelajah ke seluruh negeri, sampailah mereka ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Rupanya mencatat itu tidak waktu yang mudah ya. Jadi sensus ini dilaksanakan 9 bulan ya, hampir 10 bulan. Kemudian lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat itu. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Dia harusnya senang ketika dia mendapatkan laporan ini. Tetapi rupanya roh Tuhan bekerja di dalam hati Daud. Lalu apa yang terjadi ketika dia mendapatkan laporan dari Panglima Yoab? Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara-saudara, setelah bangun dari pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Jadi ada 3 perkara yang disampaikan kepada Daud atas kesalahan yang diberikan Tuhan, atas kesalahan yang dilakukannya dalam menghitung. Saudara-saudara, dalam ayat 13 apakah itu? Kita lihat, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau manakah engkau, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka mengejar engkau, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Kemudian jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Kita lihat, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Saudara-saudara, dalam segala kesalahan, dalam segala pelanggaran, dan Tuhan datang melalui Gad untuk menegur Daud, memperbaiki kesalahannya. Dan sebagai seorang yang berdosa, Roh Kudus menggerakkan hatinya. Kemudian dia mengatakan, kiranya kita jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita telah jatuh jauh ke dalam dosa, bahkan sangat dalam. Kita perlu datang kepada Tuhan, sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Sejauh mana kita jatuh ke dalam lubang, tangannya cukup untuk menjangkau kita. Belas kasihannya ada pada kita. Tetapi kadang-kadang ada banyak orang yang menyalahgunakan belas kasihan Allah itu. Apakah belas kasihan Tuhan itu menjadi izin bagi kita untuk berbuat dosa? Nggak apa-apalah adanya belas kasihan Tuhan. Silahkan saja kita berdosa, nanti kita akan mendapatkan pengampunan lagi kan? Apakah ada orang yang mengatakan begitu? Mungkin ada yang mengatakan demikian. Jadi bahkan orang-orang Kristen pun, umat-umat Tuhan pun, mungkin ada yang melakukan hal yang sama. Tapi hati-hati saudara-saudara. Jangan gunakan logika itu. Thomas Watson, ada seorang penulis yang mengatakan demikian. Berbuat dosa karena belas kasihan Tuhan yang berlimpah adalah merupakan logika dari iblis. Iblis rupanya sangat bekerja keras untuk membisikkan kepada hati umat Tuhan agar toleransi, bahkan agar mengatakan, berbuat dosalah. Tidak apa-apa. Nanti ada belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati, kita juga harus hati-hati. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Roma 2 ayat 4,
Maukah engkau menanggapi sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, Paulus mengatakan, maukah engkau menganggap sepi? Menganggap sepi. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata menganggap sepi di sini adalah dengan terjemahan yang lain, ya. Itu artinya adalah seperti meremehkan. Despise. Apakah engkau akan meremehkan kekayaan kemurahan-Nya? Ya, tindakan-tindakan seperti apa yang meremehkan kasih atau kemurahan Allah? Dengan tidak menghargainya? Bukankah belas kasihan Allah itu bukan sesuatu yang gratis? Itu diberikan Allah dengan pengorbanan darah-Nya sendiri. Dan kembali ayat ini mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu bukan untuk disia-siakan atau diremehkan, tapi itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk menuntun kita kepada pertobatan, agar kita maju terus dan kita akan bertobat dalam kehidupan kita. Kembali dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya. Jadi itu adalah belas kasihan Allah. Ada pasangan suami istri. Sepasang suami istri yang menikah, tapi kelihatannya tidak benar-benar saling mencintai. Ya, saya tidak tahu bagaimana mereka menikah, tapi mungkin seringkali ini terjadi. Atau kemudian mereka tidak saling mencintai karena sang pria tidak benar-benar mencintai suaminya, mencintai istrinya, maka pria itu sangat menjadi seorang yang bersikap demand, menuntut. Jadi dia sangat menuntut kepada istrinya, penampilanmu harus begini, sikapmu harus begini, bahasamu harus begini, kalau di rumah harus teratur rapi, tidak boleh ada yang kotor sedikit pun, kemudian nggak boleh terlambat, sarapan, makan siang, makan malam, semua sudah harus teratur dan sudah siap semuanya di meja. Semualah yang keras-keras diterapkannya kepada istrinya. Kemudian istrinya ini walaupun dikerasin, tetapi setiap hari dia membaca peraturan yang sudah dibuat oleh suaminya, dan dia mau tidak mau, dia secara rinci melakukan semua yang diminta oleh suaminya. Mulai dari bangun pagi, kemudian membersihkan rumah, kemudian berpakaian rapi, dan merapihkan suaminya, semuanya. Tujuan suaminya adalah supaya istrinya ini tidak betah, mungkin segera meninggalkan rumah. Tapi apa boleh dikata, rupanya suaminya ini justru yang terserang oleh satu penyakit, kemudian dia meninggal. Seiring berjalannya waktu, wanita ini jatuh cinta sepeninggal suaminya kepada pria yang lain. Dan pria ini sangat bertolak belakang dengan suaminya yang pertama. Nah, pria ini begitu mencintainya. Dan mereka tetap hidup dalam rumah yang sama. Sang suami ini melakukan segala sesuatu yang sebaliknya dilakukan oleh suaminya sebelumnya terhadapnya. Dia berusaha untuk membuat istrinya ini bahagia dan terus-menerus menghujaninya dengan tanda penghargaan dan pujian dan semuanya. Lalu suatu hari ketika suaminya sedang di kantor dan dia membersihkan rumah, kemudian dia menarik laci meja, kemudian dia bersihkan, rupanya di situ ada secari kertas. Secari kertas itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh suaminya yang pertama terhadapnya. Jadi suaminya yang pertama kan membuat aturan, ya seperti ada aturan-aturan lah, protap menjadi seorang istri yang baik. Jadi ketika dia lihat, dia baca, dan setelah dia baca, air matanya mulai keluar. Kenapa? Rupanya dia coba cek, apakah di antara daftar
yang pernah dibuat oleh suaminya yang pertama masih dilakukannya sekarang, atau ada dari daftar itu yang dia tidak lakukan. Ternyata semua dari daftar itu dia lakukan semuanya, dan bukan dengan paksaan, tapi dengan penuh kasih kepada suaminya. Kita melakukan perbuatan penurutan kepada Tuhan tentu bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena sebuah kepaksaan atau kepura-puraan, tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukan itu sebagai sambutan kasih kita kepadanya, oleh karena Dia penuh belas kasihan kepada kita, sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti aku. Rupanya istrinya itu sangat mengasihi suaminya, seperti halnya suaminya sudah lebih dahulu mengasihi dia, sehingga apapun aturan-aturan untuk menjadi seorang istri yang ideal dia sudah lakukan. Bahkan mungkin lebih, oleh karena istrinya yang pertama itu sangat demand, pasti menuntut yang lebih. Belas kasihan Allah itu adalah belas kasihan yang perlu kita pahami, karena itu adalah adil. Kita tidak bisa menganggap sepi belas kasihan Allah itu. Seorang yang bernama Pink dalam satu artikel yang berjudul The Attributes of God berkata, sungguh sedih melihat begitu banyak orang menyalahgunakan kesempurnaan Allah. Mereka terus menghina otoritas Tuhan, menginjak-injak hukumnya, terus berbuat dosa, namun sadar akan belas kasihan Allah. Jadi di saat yang sama mereka sadar bahwa Allah itu belas kasihan, dan di saat yang sama juga mereka itu berbuat dosa. Itu sangat menyedihkan, sebab suatu saat dia tidak akan peka terhadap bisikan Tuhan. Dia tidak akan peka. Roma 3 ayat 8 mengatakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi, bukan berarti belas kasihan Allah itu perlu kita sia-siakan dan kita permain-mainkan, tidak. Itu adalah kesempatan, dan itu dibayar dengan pengorbanan. Di dalam Ka'bah, khususnya di bilik yang maha suci, di bagian dari tabut perjanjian, ada yang menggambarkan belas kasihan Allah. Yaitu apa itu? Belas kasihan Allah itu disebut dengan tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini terbuat dari emas murni, berukuran sekitar 2,5 kali 1,5 hasta, dan berfungsi penutup atau penutup tabut. Inilah yang menutup tabut, dan di atasnya ada 2 malaikat yang saling berhadapan-hadapan dengan sayap yang saling berhadapan-hadapan. Kemudian ada juga di situ ada tabut, ada hukum. Ya, di dalam kita tahu dalam tabut perjanjian itu di sana ada beberapa bagian, ya. Di situ ada 2 loh hukum, yaitu 10 perintah Allah. Dan itu ditutup oleh yang namanya, dalam bahasa Inggris itu namanya mercy seat. Jadi ada kata mercy, belas kasihan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tutup pendamaian. Nah, ini menggambarkan belas kasihan Allah. Ini menggambarkan belas kasihan Allah, di mana pengorbanan Yesus Kristus menjadi penutup dari tuntutan hukum Taurat itu. Ya, Dia yang membayarkan tuntutan hukum Taurat itu. Dan mercy seat ini melambangkan pengampunan Allah yang membayar menjadi pengganti. Tadi pelajaran sekolah sahabat kita sudah kita bahas, ya. Ini adalah lambang pertemuan antara keadilan Allah, di mana keduanya berjalan bersama-sama, di mana pengampunan Allah dan belas kasihan menutupi, ya, pengampunan Allah dan belas kasihannya menutupi dan membayar hukum itu. Jadi ketika dia berbelas kasihan, tentu hanya Tuhan mengatakan, mendeklar
saya berbelas kasihan kepadamu, dan jadilah semua orang berdosa di dunia ini selamat. Tidak. Sebab setan sedang menuduh. Dan salah satu yang dituduh oleh setan adalah bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi dalam mercy seat ini adalah satu lambang di mana Yesus telah mati. Ini menceritakan akan kematian Yesus yang kemudian yang akan membayar dosa-dosa mereka. Fiorella LaGuardia, dia adalah pernah menjadi wali kota di New York City. Dan Fiorella LaGuardia ini ketika dia menjadi wali kota di New York City, ini terjadi pada hari-hari di mana terjadi pada Perang Dunia Kedua. Dia dipuja oleh warga negara New York dengan sebutan a little rose. Jadi mawar kecil. Karena dia selalu memakai ada bunga di kerahnya. Dia adalah karakter yang penuh warna-warni. Ya mungkin seperti pemerintah kita sekarang ini, presiden kita, atau gubernur DKI dulu sebelumnya. Kenapa? Karena dia bisa mengendarai truk pemadam kebakaran di kota New York itu. Kadang-kadang dia bisa menyerang kantor polisi, membawa seluruh anak-anak panti asuhan untuk sama-sama menonton pertandingan bisbol. Dan setiap kali surat kabar New York mogok, ya, maka dia sendiri akan pergi ke radio dan dia membaca berita. Dia sendiri yang membaca berita. Jadi dia adalah figur yang cukup penuh dengan warna-warni. Tapi di satu sisi dia disenangi oleh karena dia begitu lucu. Dia juga disenangi oleh anak-anak oleh karena dia berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada anak-anak dan khususnya kepada orang-orang yang miskin dan masyarakat yang marginal. Pada satu malam yang cukup dingin di bulan Januari tahun 1935, wali kota ini muncul di pengadilan pada malam hari yang di mana pengadilan itu melayani lingkungan masyarakat termiskin di kota itu. Kemudian LaGuardia baru saja memecat hakim pada malam itu. Lalu dia mengambil alih bangku hakim. Dan ketika dia duduk di pengadilan itu, maka dibawalah kepadanya seorang ibu. Seorang ibu, orang tua. Ya, cocoknya ini adalah seorang oma atau opung boru. Opung ini atau oma ini berpakaian compang-camping dan dibawa ke hadapannya. Dia dituduh mencuri sepotong roti. Kemudian dia memberitahu LaGuardia bahwa wanita ini sudah mencuri. Kemudian pemilik toko menolak untuk memaafkan opung ini atau oma ini. Jadi dia menolak. Kemudian dia bertanya lebih lanjut, siapa ini wanita ini? Wanita ini ataupun nenek ini rupanya adalah seorang nenek yang memiliki seorang putri, di mana suami dari putrinya ini sudah meninggalkan putrinya, dan putrinya pun sedang sakit, sedangkan dia memiliki 2 orang cucu yang sedang kelaparan. Jadi dia harus berusaha untuk memberi makan cucunya yang kelaparan dan juga tentunya memperhatikan putrinya yang juga sedang sakit. Kemudian pemilik toko memergoki dan mendapati wanita ini sedang mencuri dan menolak untuk membatalkan tuntutan kepadanya. Dan dibawalah dia ke pengadilan. Ketika dia dibawa ke pengadilan, maka yang mulia, yaitu wali kota sendiri, dia mengatakan bahwa wanita ini layak untuk dihukum. Dia layak untuk dihukum. Dan dia mengatakan, Anda harus saya hukum. Karena hukum tidak pandang bulu. Anda dihukum
Silakan, ada 2 hukuman Anda. Silakan pilih salah satu. $10 pada waktu itu, tahun 93 ya. Maksud saya tahun 930-an, tahun 30-an lah ya, 930-an. Saya rasa mata uang $10 itu sudah sangat besar. Ya. Pilih mau membayar $10 atau 10 hari di penjara. Tetapi dia adalah seorang yang berbelas kasihan. Saat dia menawarkan 2 hukuman itu, saat yang sama dia merogoh kantungnya, kemudian dia mengeluarkan selembar uang, kemudian melemparkannya ke panitra dan penuntut, kemudian dikatakan inilah denda yang seharusnya $10 yang ibu ini harus bayarkan. Sekarang saya yang membayarkan, dan wanita ini pun bebas. Bukankah ini yang sudah dilakukan Yesus kepada kita ketika dia mau memberikan belas kasihan kepada kita? Dia menyerahkan dirinya, mati untuk kita, dan dia membebaskan kita. Saudara-saudara, berita itu pun pada waktu itu sangat tersebar di kota New York. Dan atas tindakannya pada waktu itu kemudian ada banyak orang yang menonton, yang melihat di pengadilan. Kemudian dia katakan, oleh karena kalian penduduk kota ini membiarkan seorang nenek yang kelaparan harus mencuri, maka kalian didenda $0,5. Kemudian terkumpullah sejumlah uang pada waktu itu sekitar $47,5 sen, 50 sen. Kemudian diserahkan kepada kepada wanita ini. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Yesus, belas kasihan Allah, telah dibayar dengan lunas. Dalam salah satu ayat sekolah sahabat kita tadi, Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tapi darah siapa? Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Belas kasihan Allah terwujud dalam Yesus yang menyerahkan dirinya kepada kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah mati untuk menebus segala dosa kita. Pertanyaannya, apa tanggapan kita? Apakah kita harus menganggap sepi belas kasihan Allah? Roma 2 ayat 4 mengatakan, jangan pernah menganggap sepi belas kasihan Allah. Jangan pernah meremehkan belas kasihan Allah. Kita perlu datang untuk meninggalkan semua kehidupan kita dan datang untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Adalah satu cerita. Ini di seorang yang bernama Christina. Dia hidup di dalam kemiskinan di kota Sao Paulo, Brasil. Dia hidup di lingkungan yang sangat kumuh dan sangat miskin. Dia hanya tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya bernama Maria. Karena dia mau memperbaiki hidup. Kemudian dia tidak tahan dengan tidur beralaskan tanah. Kemudian harus memasak dengan pakai tungku api. Kemudian harus menimba, harus mengangkut air untuk mandinya. Maka dengan diam-diam dia sembunyi-sembunyi menyelinap pergi meninggalkan rumahnya. Dan ketika ibunya mengetahui bahwa anaknya, putrinya yang sangat dia kasihi telah meninggalkannya, maka ibunya ini sangat hancur hatinya. Dia mengetahui seperti apa kehidupan yang harus dihadapi oleh putrinya. Mungkin putrinya ini nanti akan pergi ke satu kota dan dia melakukan hal-hal yang buruk di sana. Dan memang benar, saudara-saudara, wanita ini mungkin melakukan hal tersebut. Maka dengan buru-buru berkemas, ibunya pergi memutuskan untuk mencari putrinya ini. Dia mengadakan perjalanan ke halte bus yang ada dekat kotanya. Kemudian dia memasuki satu toko dan dia membeli di toko itu. Dia bukan membeli, dia pergi ke toko foto, kemudian dia memoto dirinya di toko itu, kemudian dia cetak banyak foto
foto dirinya. Dan kemudian cukup banyak dia bawa foto dirinya. Kemudian dia pergi. Dia kembali pergi untuk ke kota di Rio de Janeiro. Ketika dia pergi ke situ, maka dia pergi dari satu hotel ke hotel yang lain, ke tempat hiburan yang satu ke hiburan yang lain. Dan foto-fotonya, yaitu foto ibunya ini, Ibu Maria ini, ditempelkan di sana, ditempelkan. Bahkan di fasilitas-fasilitas umum seperti telepon-telepon biasa. Dan ke situlah dia pergi. Karena dia tahu bahwa Christina tidak punya cara untuk mendapatkan uang, kecuali dia harus bekerja mungkin di tempat-tempat tersebut. Christina yang adalah wanita yang sangat cantik dan kelihatannya sangat lugu. Memang dia pergi dan dia menjadi seorang pekerja di bar, hotel, klub-klub malam. Disitulah dia bekerja. Kemudian akhirnya ibunya ini menempelkan semua fotonya, dan ketika semua foto itu sudah habis beberapa waktu lamanya, kemudian ya uangnya sudah mulai habis dan usahanya kelihatannya tidak berhasil. Maka akhirnya dia pulang. Dan ketika dia pulang, suatu kali Christina turun dari satu tempat hiburan. Kemudian dia pergi untuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Ketika dia melihat ada cermin di kamar mandi itu, dia melihat ada papan buletin hotel. Dan di bilik di papan buletin itu, dia matanya langsung terbelalak melihat ada satu foto yang dia kenal. Dan tidak lain, itu adalah foto ibunya. Foto ibunya sendiri. Kemudian dia mendekati foto itu. Kemudian dia ambil foto itu. Dan ketika dia ambil foto itu, kemudian dia membuka. Rupanya di balik foto itu ada tulisan. Dan tulisannya adalah, tidak peduli seberapa jauh engkau meninggalkan ibumu, pulanglah, ibu menunggumu saat ini. Kemudian membaca itu, dia menangis. Dia teringat akan kehidupannya yang dulu, dan dia bandingkan dengan kekacauan kehidupannya sekarang. Dan kemudian dia memutuskan untuk pulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh kita meninggalkan Allah, Tuhan mengatakan, kita harus pulang. Kita harus pulang. Kita harus pulang untuk datang kepada Tuhan. Ellen White mengatakan, so it is the assurance of God's love that constrain the sinner to return to God. Adalah merupakan jaminan kasih Allah yang memaksa, to constrain, yang memaksa, yang mendesak, mendorong orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. The goodness of God leadeth thee to repentance. Kebaikan Allah yang telah menuntun saudara, menuntun kita untuk pertobatan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 2 ayat yang keempat. Sebuah rantai emas, belas kasihan dan belas kasih cinta Allah itu disebarkan ke setiap jiwa yang terancam. Dan Tuhan mengatakan, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, dengan cinta kasih, aku memanggilmu. Tuhan memanggil kita sekarang. Mari kita pulang. Kita tidak boleh menganggap sepi belas kasihan Allah. Dan sebaliknya, kita juga perlu memantulkan belas kasihan Allah itu. Sekali lagi dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Saudara-saudara, mari kita datang untuk pulang kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akan menyanyikan lagu tutup dari buku Lagu Sion edisi lengkap nomor 7 yang akan di-share oleh host. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau telah mengampuni kami dengan mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu dan menjadi pengganti kami, menerima hukuman oleh karena dosa-dosa kami, dan memberikan kebebasan kepada kami untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekali lagi ya Bapa, terima kasih dan terima kasih. Tolong Tuhan kami bantu, supaya kami boleh menghargai dan tidak menganggap sepi belas kasihan Tuhan. Tidak menghina, tidak meremehkan belas kasihan Tuhan itu. Tapi biarlah kami boleh atas tuntunan Roh Kudus menggunakan belas kasihan Tuhan itu untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kami dan memperbaiki kehidupan kami. Mengizinkan Engkau bekerja untuk membentuk karakter kami, karakter yang mulia dan karakter yang kudus. Bapa Allah kami yang di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat yang ada di Tanjung Anom, Surabaya. Tuhan kiranya memberkati jemaat ini. Mulai dari orang tua kami yang sudah lansia. Para keluarga-keluarga, ayah dan juga ibu. Anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil yang masih dalam pertumbuhan. Tuhan kiranya memberkati. Memberkati gembala dan juga keluarga
keluarga hamba-Mu Pendeta Dale Sompotan. Memberkati juga seluruh tua-tua jemaat yang bekerja bersama-sama, supaya mereka boleh bersatu hati untuk memajukan jemaat ini. Dan jemaat ini pun akan boleh maju dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya untuk jaminan berkat Tuhan yang akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah rangkaian perbaktian ibadah kita pada Sabat siang hari ini. Kami serahkan kembali kepada gembala jemaat atau kepada tua-tua jemaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum nanti ucapan terima kasih dari Ketua Jemaat mewakili kita semua untuk Pendeta Situmorang, saya mengambil waktu ini untuk menyampaikan pengumuman jemaat. Yang pertama, boleh ditampilkan oleh komunikasi. Untuk jadwal ibadah kita masih tetap lewat Zoom untuk hari Rabu dan hari Sabat yang akan datang. Dan yang mengambil bagian akan kita kirimkan di grup WA. Dan mengingatkan saja, sebentar sore masih ada acara seminar untuk ketua jemaat dan juga diaken dan diakenes. Saudara bisa hadir di link Zoom yang sudah saya bagikan. 2:30 sore acara itu akan dimulai. Dan untuk anak-anak muda, silakan bergabung dengan PAG yang akan beracara secara hybrid ya. Kalau saudara mau pergi ke Duku Kupang, boleh mendaftar di link yang sudah dibagikan, atau memilih untuk mengikuti dari rumah lewat link Zoom. Anak-anak muda boleh bergabung untuk mengikuti acara ini. Nah, ini dia acaranya. It's your dream, not God's will. Ya. Pendeta Abri Santoso yang akan mengambil bagian. Terima kasih sudah di-share anak-anak muda. Silakan join dengan acara-acara kita. Semoga acara-acara ini boleh memberkati kita semua. Pesan kami dari gereja untuk saudara-saudara sekalian, tetap jaga kesehatan dan saling mendoakan. Masih ada beberapa anggota kita yang sakit sampai tadi malam. Ada yang menghubungi kami untuk minta didoakan karena posisi dalam keadaan sakit. Kita saling mendoakan agar tetap sehat dan semoga untuk waktu yang akan datang kita kembali boleh bergereja secara onsite. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Pak Ketua DB Siahaan untuk ucapan terima kasih kepada pembicara kita hari Sabat ini. Terima kasih Pendeta Dale Sompotan waktunya untuk kami, Pendeta Rudi Situmorang, atas nama gereja dan jemaat Tanjung Anom mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ternyata Bapak mengenal Tanjung Anom karena ibu dari pernah sekolah di Tanjung Anom ya. Ya, semoga ini memulai untuk pertemuan kita ke depan. Kita boleh bertemu lagi dengan keluarga dan beribadah di Tanjung Anom kalau ada waktu. Karena Bapak sudah di Uni, kemungkinan juga bisa berkunjung ke Jawa Timur, nanti bisa ketemu kita beribadah di sini. Terima kasih, salam untuk keluarga atas nama Jemaat Tanjung Anom. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang mau bertegur sapa satu dengan yang lain. Kami persilakan. Boleh dibuka sendiri audionya. Ya. Terima kasih Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih jemaat Tuhan. Terima kasih Pendeta Rudi. Terima kasih Pak Pendeta. Dadah. Tuhan berkati. Terima kasih semua yang sudah melayani di Sabat ini. Terima kasih Pak Pendeta Situmorang. Terima kasih Ibu. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Sehat selalu. Bu Pendeta Situmorang berarti alumni Tanjung Anom ya Pak Situmorang ya? SD-nya ya. Oke, berarti bisa lah sekali waktu bicara di acara kami Pak Pendeta. Ini kepala sekolah kita, Pendeta. Oh, Pak Ferry ini kepala sekolah kita. oh iya. Oke. Salam buat Bu Pendeta. Pendetanya. Selamat Sabat Pak Bruce, Pangabean. Namanya Dian. Tante Rena Menurung, selamat Sabat. Selamat Sabat Pak Pendeta Dale. Terima kasih Pak Pendeta Rudi Situmorang, sangat menjamah itu khotbahnya. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Sabat juga keluarga Pendeta Tambunan.
Selamat sahabat Pendeta Tambunan dan juga semua. Jadi mohon izin ya untuk live ya. Oke, iya. Terima Terima kasih. kasih, Pendeta. Sampai Terima ketemu kasih. nanti untuk Sampai ketemu. yang telepon dan juga ketua jemaat nanti sore. Iya. Ya, Tuhan baik. berkati. Tuhan berkati. Selamat sahabat semuanya.